Halo Rom, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Teddy. Iya, iya, kita di sini bareng Romi ya. Komting 2012. Anjir. Mana mana. Coba nih mengawali ini apa podcast pertama nih supaya semangat lah teman-teman lah soalnya. Kangen pasti Rom sama kamu Rom. Aku juga kangen berkumpul kembali ya di lapangan kampus. Kamu. Ini dulu Pak, yel-yel dulu, yel-yel dulu. Waduh, waduh, waduh. Berat, berat itu. Berat-berat. Iya nih. Ini jadinya gini nih bahas ini nih yang paling biasalah tentang kerja lah. Kalau sekarang udah kerja di mana berarti Rom? Yang sekarang ya? Sekarang, sekarang aku sekarang bahasa Jawa bahasa Indonesia nih. Campur nggak apa-apa. Nanti ada Campur apa? subtitle lah. Nggak tahu. Ya, kalau sekarang kerjanya sebagai UI UX designer di Aleph Labs Indonesia, Ted. Oh, Gitu. sebagai UX, UI dan UX designer di apa Alep Labs ya. Iya, Kalau dulu sempet di mana aja Rom? Sebelum di sini kan tuh sekarang kan. Sekarang udah berapa tahun tuh di Alep? kalau di Aleph itu udah secara nggak langsung 1,5 tahun. Ya, dulunya GD, sekarang jadi UI UX Oh di gitu. Aleph Labs gitu. Oh gitu. Berarti eh selama 1,5 tahun maksudnya di studio yang sama berarti. Iya, Sebelum itu kamu lulus tahun berapa Rom berarti Rom? anjir. Lulus tuh 2017 akhir. 2017 kan? 2018, Iya, Oktober, 2019. Oh, berarti Oktober sempat atau nganggur berarti November. sebenarnya. Nggak maksudnya Hah? sempat sempat nggak kerja atau langsung Sempat, berapa lama tuh sempat, sempat nggak kerjanya? sempat. Awal itu kan Oktober November ya. Hmm. Itu sampai April. April itu aku jadi intern maneh. Oh, GD. magang lagi. GD di company yang itu, yang tadi. Dari Oh. GD, Oh, berarti lanjut lanjut full intinya, time. lanjut. Baru Ya, full time. ya lanjut. Jadi total tuh hampir mau 2 Dua tahun. tahun, lama 2 berarti tahun. lumayan. Ya, terus berlanjut berubah dari GD jadi UI UX. Oh. Terus ya gini sih pasti ya. Kalau dari GD ke UI UX tuh eh perbedaannya gimana? Kenapa kok bisa langsung ke UI UX? Dalam apanya nih? Dalam kerjaan gua yang dari GD ke UI UX gitu. Iya. Heeh. Hmm. Kalau yang pertama sih dari GD ke UX karena gue pengen masuk ke situ TED ya. Oh, memang tujuannya. Dari tujuannya ke sana karena dulu awalnya tuh sukanya karena dulu kuliah kan ada itu ya, environmental graphic design. GD. Nah, bikin desain sistem. Iya. Heeh. Nah, dari situ dan ternyata di UI UX itu juga ada yang namanya desain sistem. Hmm. Nah, dari situ akhirnya tertarik dan mumpung di kantor ada, ya udah sekalian mencoba untuk masuk ke sana kayak gitu. Nah, tapi kalau secara kerjanya ya agak beda sih Ted sistemnya. Kalau yang gue rasain ya Sistem di apanya nih yang beda? sistem kerjanya. Kalau dulu kan di graphic design tuh kan advertising banget ya Oh iya, modelnya. heeh. Nah, kalau yang di UI UI UX UX tuh nih? lebih bareng-bareng sama anak IT kayak gitu-gitu. Nah, dari flow-nya juga beda. Kalau biasanya kan kita ada mungkin yang nggak tahu ya di advertising yang lain. Kalau biasanya kan teman-teman advertising tuh ada bilangnya gimana ya? Kayak kumpulan timeline gitu loh di dalam satu waktu. Misalkan dalam 2 minggu bikin berapa konten kayak gitu ya. Nah, kalau di UI UX tuh, kalau yang gue di kantor sekarang tuh kita ada itu apa? Schedule-nya tuh daily. Jadi tiap hari tuh kita meeting lagi, ketemu hari ini mau ngapain, terus nanti hari ini selesai apa aja, baru besok nanti dibahas lagi ada yang mau dikerjain apa lagi kayak gitu. Oh, berarti kayak setiap hari itu ada kerjaannya berarti ya?
Mm-mm. Nanti Hmm. disesuaikan dengan kebutuhannya atau ada yang urgensitasnya di mana kayak gitu, Hmm. Ted. Kalau UI UX tuh yang kamu garap tuh yang kayak gimana, Rom? Yang di studiomu? Kalau yang digarap tuh mulai dari website sama Website aplikasi, Ted. sampai aplikasi. Mm. Kalau kamu spesifikasinya bagian apa biasanya, Rom? Kalau sekarang Bagian hiburan. dua-duanya sih, Ted. Oh, Nah, dua-duanya, dua-duanya, dua-duanya. dua-duanya. Tapi Oh, tergantung dapatnya yang di mana. Ada yang lagi di apps, ada yang di website kayak gitu. oh Pernah gitu. ngerasain dua-duanya, ada yang kapan di apps, kapan di website kayak gitu. Oh, berarti pernah dua-duanya ya? Oh. Mm-mm. Kalau gini, Rom, kan dulu ya, taunya kan oh, kamu kan Apa? eh, setauku nggak yang interest ke situ sih sebenarnya. Kan Siapa? nggak Gimana? eh, kan kamu naturalnya kan apa dulunya sukanya kan gambar. Terus Ah, apa graffiti mm-mm. yang istilahnya modelnya rebel-rebel banget. Enggak. Ya, maksudnya Anak-anak anarko nggak ya. nggak ada yang menyentuh ke itu sih ke lebih ke apa UI UX gitu. Mm. Nah itu kenapa kok bisa sekarang malah lebih tertarik ke sana? Bahkan sekarang malah Nah, nggak pernah lihat ini sih kamu kayak nge apa boxing coret-coret lagi, lagi ya. boxing lagi nggak ada boxer Iya, boxer di iya, iya. jalan udah kayaknya. Kalau pertama sih jatuh jatuh cintanya tuh Wih, ke UI UX tuh, oh iya gila jatuh cinta gila. Kayak pertama kali tuh pas, ya itu Ted, gue pertama kali kuliah di EGD EGD, tuh, ha. Oh. Environmental Graphic Design, di mana bikin suatu hal tuh kayak ada measurementnya, ada perhitungannya gitu loh, Hmm. diukur kayak gitu, ada bentuk sakleknya kayak gitu. Hmm. Nah, kan soalnya kebanyakan nggak tahu ya, kalau gue ngerasa dulu kalau kuliah kerjaan banyak kan feeling. Nah, pas di EGD itu lu ngerasain nggak cuma feeling doang, tapi lu ada measurementnya, ada hitung-hitungannya dikit, Oh, kira-kira kayak itu hitungannya gimana. kayak gimana tuh hitungannya yang dimaksud tuh? Kalau Yang di dulu kan kayak ada ergonominya gitu loh, hmm. ergonomi visualnya kayak gimana. Hmm. Kudu ikonnya kudu bikin segede apa, tulisannya segede apa, Oh, terus ada kayak ininya ya, gimana. guideline-nya ya. Ya, guideline. Kan Hmm. dulu kita kan pernah garap bareng, Oh Ted. iya sih. Oh iya kita. Iya, Oh iya EGD kita satu sama kelompok. ini. Sama sepupu ya Satu maksudnya ya. kelompok. Mas Oh iya. Cupu sama Mas Iqbal. Oh iya. Tuh ngontrak di kontrakannya itu. Kok aku yang lupa? Itu. Terus habis itu kan Oh iya sih. lanjut lagi jadi bantuin siapa? Pak ya, Oh sempet sempet siapa sih? sempet apa proyekan juga sama dosen? Enggak, bukan jadi apa sih? Astos di mana? Asdos bareng Asdos EGD. Zaman aku telat. Kan Oh iya siap ketahuan udah lulus telat. duluan ya. Nah, di situ Oh pernah jadi Asdos oh gitu. sekalian. Nah, Oh berlanjut di situ mendalami. Nah, terus ya kalau graffiti gitu-gitu sebenarnya selain karena seneng ilustrasi dulu, cuma juga seneng jalan-jalan, suka coret-coret di mana-mana. Itu sebagai ya pelampiasan lah kalau lagi bosen, terus lagi stres sama kerjaan kampus. oh. Tuh. Terus habis itu, ya itu ternyata di UI UX sistemnya ya 11-12 lah sama EGD, tapi bentuknya lebih digital. Digital ya ya. Kayak gitu. Dimana kalau bikin kayak apps gitu atau website tuh nggak cuma tampilannya aja, tapi ada sistem yang mengaitkan satu sama lain gitu loh. Kenapa harus bentuknya kayak gini, terus ikonnya kenapa size-nya segini. Itu udah kayak ada kaidah-kaidahnya gitu loh, Ted. Oh gitu. Sama kan kalau Berarti lebih nggak tahu sih tertata ya rasanya maksudnya. kalau apa Lebih tertata. ya, terus juga kalau ngerasanya tuh lebih seneng aja gitu kalau ada orang yang pakai aplikasi yang kita buat gitu, kayak oh ini diapain, dipencet-pencet, diarahin kemana, kayak ada feedbacknya kadang-kadang langsung kayak gitu, kita ngetes sama user gitu-gitu. Iya sih. Kalau kalau berarti berarti lebih menarik ini ya maksudnya untuk dalam masamu yang sekarang ini. Nggak tahu nanti 5 tahun ke depan kan tertarik yang lain juga nggak ngerti kan Mas ya. Nah ya kalau sekarang sih masih tertarik ke situ.
sedang mencoba untuk mengembangkan skill yang lain lah ya. Hmm. Berarti kalau kalau gini, kalau secara workflow gimana? Bisa gini nggak? Kalau kalau UI UX di studio apa Alep itu kayak gimana workflowmu sebagai desainer di sana? Hmm. Apa workflownya? Workflow Mulai dari brief dan lain-lain tuh gimana? kalau brief sih biasanya kita kan sama klien ya. Hmm. Jadi biasanya kalau sama klien kita langsung ada, misalkan kayak tadi kita ada meeting gitu. Terus misalkan apa ya bilangnya ya? Iya ada meeting. Terus di situ ada apa ya bilangnya, ada update atau pembuatan fitur baru atau ngembangin dari yang sebelumnya, dibahas di situ. Nah setelah itu misalkan ada yang tadi misalkan yang tambahin atau yang belum ada, masuk ke desainer dulu, di mana desainernya UI UX-nya itu buat bikin tampilannya, tampilan apps-nya. Misalkan apps itulah aplikasi apa jualan gitu. Nah, lu jualan, ya udah lu ngebikin alurnya gimana dari awal. Misalkan dari usernya nih mau bikin akunnya kayak gitu, terus nanti dia mau jualannya, nanti kita bikin alurnya gitu loh, ceritanya dia dari awal sampai akhirnya gitu, Ted. Nanti habis itu setelah selesai baru lanjut ke developer. Oh, berarti terakhir di developernya berarti ya? Oh, iya sih. Apa umumnya sih, setauku sih hampir kayak gitu sih modelnya sih. Berarti apa namanya? Istilahnya kamu yang ini ya bagian yang ngerancang sebelum masuk ke IT, sebelum di develop sama IT ya? Iya, dan biasanya juga kalau selain nama UI UX designer juga ada UX copywriter-nya kayak gitu. Oh, ada kopinya juga. Bantu. Ya, kalau kayak misalkan di advertising kan ada copywriter tuh yang bikin konten caption gitu, terus visualnya ada kopinya. Nah, kalau di apps sama website juga ada namanya UX copywriter kayak gitu. Oh gitu. Kalau yang udah kamu garap apa Rom? Yang tadi kayak aplikasi semisal apa nama aplikasinya? Aduh, kalau itu kayaknya nggak boleh sebut ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Oh ya udah deh. Nggak akan siapa tahu. Nggak berani Pak. Nanti kalau di serang, wah sahabat bisa ini kayaknya. Saya tidak berani kalau bilang berarti, itu. Mungkin bisa lihat di portofolio kantor ya. Oh iya. Ada websitenya. Apa nama websitenya? Aleph Labs, aleph-labs.com. Oke, nanti muncul nanti seret gitu. Berarti di masa sekarang berarti kamu senang sama kerjaanmu yang sekarang berarti? Atau merasa belum puas nggak? Soalnya kan gini, kan ada beberapa temen yang mungkin dia lulusan ADKV atau lulusan produk atau lulusan interior yang kerjanya pun nggak menjurus sih gitu. Maksudnya sejurusan, nggak sealur. Nah ini sedangkan kamu kan yang sealur nih, yang sama. Nah istilahnya ini nggak, maksudnya seneng nggak, pas cocok atau oh ini aku lagi butuh yang lebih tertantang lagi nih gitu. Nah kalau buat sekarang sih, karena dulu kan juga kuliah juga ada UI UX tuh diajar sama Ibu Oyin tercinta. Iya. UI UX. Jadi dikit-dikit kalau pas itu nggak seberapa nggak, tapi setelah ini baru nggak. Kalau rasa sih sekarang senang sama yang dikerjain, karena yang kayak tadi aku bilang Ted, kalau ada measurement, ada feelingnya juga digabung gitu, kayak nggak cuma pure art gitu, tapi juga ada involvement ke usernya juga. Jadi kita tahu desain kita tuh langsung ada feedback terus atau kayak gimana nya ketahuan kayak gitu. Ini ya lebih melatih empati ya, kan UX kan. Iya. Jadi kayak misalkan nih gue bikin aplikasi nih, gue pasti bayangin kalau gue yang make tuh gimana nih. Iya, pasti. Kalau gue make tuh nggak ribet juga gitu loh. Nah, terus habis itu juga sekarang sih gue coba lagi ngembangin, belajar lagi UI UX kan ya masih agak lumayan baru lah. Masih bahasanya kadang-kadang juga macam-macam, ada yang orang bilang experience designer, terus customer experience,
Mm-mm. terus service design, terus product design juga sekarang. Iya, Product design juga gak ada. cuma bikin anak Despro doang tuh. Nah itu juga lagi mau coba gue kerucutin lagi mau kemana, antara mau jadi generalis atau spesialisnya ke situ. Oh, ini generalis atau spesialis, wah itu bahasan Waduh. bagus sebenarnya itu. Lebih kemana tapi pengennya nih? Nggak, kan Nah ada yang itu bilang kan masih. kalau kalau yang general kan lebih wawasannya lebih luas. Nah, Hmm, tapi kalau yang spesialis istilahnya lebih ekspertis lah dalam satu hmm, bidang itu kan. hmm. Gitu. Menurutmu gimana ya? Aduh, kalau bahasanya sekarang ya, kalau yang aku lihat, kalau jadi generalis tuh kan dia nggak cuma belajar satu scope doang. Misalkan UI nggak cuma UI. Misalkan kayak dari business development sama aplikasi atau fitur ya. Ini Oh mohon iya. maaf nih kalau misalkan salah, karena saya masih belajar juga nih bersama-sama ya dengan followernya Teddy nanti ya. Jadi jadi kalau yang nangkep kan sekarang kalau UI sama bisnis gitu bisa arahnya ke apa? Ke product design, ke ngembangin produk apps-nya atau website-nya kayak gitu. Atau nanti buat ke UI, ke hubungannya sama satisfactory-nya user, bisa ke customer experience. Customer experience atau ke service design kayak gitu. Kalau misalkan kayak spesialis kan jatuhnya nanti dari UI bisa jadi interaction designer kayak gitu-gitu. Oh iya sih, maksudnya ada kayak apa namanya? Ada kayak goalnya sendiri-sendiri pasti ya. Iya Bahkan sih. juga ada yang sampai bikin icon iconnya pun ada khusus gitu loh, Ted. Dia bikin Oh, icon 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 designer gitu, khusus Illustrator. khusus platform gitu. Mm-mm. Oh iya sih. Mm-mm. Misalkan kayak aplikasi, ada yang banyak kan aplikasi belanja tuh iconnya banyak tuh, terus ilustrasinya banyak kan. Nah itu pasti harusnya sih ada timnya sendiri lagi yang bikin kayak gitu. Terus suruh Udah ganti terus suruh ganti tiap 6 bulan sekali. apalagi kalau ada apa flash sale tiap Oh bulan tuh, iya wah itu. gila sih. Oh itu tuh bisa update. Kalau kalau kayak model kayak gitu berarti dia bisa update setiap hari, berarti IT developernya. Sama desainnya dia bisa Ya, update. ya bisa sih. Kan kalau kayak misalkan update di App Store atau di Google Play Store kan juga biasanya update-nya ada tuh, suruh update Iya, page baru. Nah itu Oh, maksudnya dari iya situ. sih. Karena kamu biang keladi dari update-update ya. Kerjaan Ya maksudnya. gitulah ya Tete. Saya mau biangnya naikin kapasitas aplikasi kayaknya ya. Oke. Eh, Gini nih, ini nih aku ada pertanyaan nih. Eh, kan kamu udah hampir 2 tahun nih di industri yang sejurusan sama kamu nih. Hmm. Iya kan. Nah, menurutmu desain yang dulu kamu pelajari dengan yang sekarang kamu tekuni dan kamu aplikasikan itu beda nggak? Kalau untuk aplikasinya sih ada beberapa yang bisa dipakai, tapi kayak banyak hal tuh yang baru banget gitu loh, Ted. Kayak perkembangan teknologi, misalkan kayak dulu kita kuliah belajar pakai Adobe Photoshop, Illustrator gitu ya, Ted ya. Pas kerja tuh hampir berubah gitu, Ted. Akhirnya nggak pakai itu lagi, pakai aplikasi yang baru, terus kudu adaptasi lagi sama yang baru kayak gitu. Banyak Berarti perubahannya juga sih, Ted. Sebenarnya ya enggak, itu kamu berarti dari segi teknologinya berarti ya? Dari secara yang teknologinya sih perkembangannya cukup pesat, apalagi kalau sekarang yang aku rasain sih, bahkan ngerjain pun kadang-kadang ada diskusi juga sama yang desainer lain tuh, ada aplikasi baru buat ngerjain UI kayak gitu, ada apps baru, terus ngerjainnya bisa barengan kayak gitu, Ter. Oh, ada yang kayak gitu juga ya? Kan dulu kan biasanya kalau ngerjain kan Photoshop sendiri, sekarang kayak Photoshop tuh bisa bareng-bareng, rame-rame kayak gitu. Ada ya? Ada. Oh, berarti kalau dari segi teknologi kamu lebih banyak karena mungkin kamu juga ini ya kan dia gabung sama IT developer dan lain-lain juga, maksudnya berhubungan dengan teknologi juga sih, digital. Oh gitu, iya sih. Even kayak dari sisi developernya pun kan
kalau bahasa pemrograman kan juga berkembang terus tuh. Nah, itu juga bakal berubah lagi nanti, tampilan apps-nya bakal bisa lebih wah lagi kayak gitu-gitu. Kalau dari sisi desainnya, Rom, maksudnya Dari sisi desain, maksudnya yang kamu pelajari mungkin di kampus atau di tempat lain itu buat di masa sekarang tuh istilahnya menurutmu apa gimana gitu, yang dulu sama yang sekarang? Nah, kalau dari sisi ilmu dari desain yang kuliah ya, Iya. secara basic tuh masih kepake, Ted. Kalau bagi aku ya rasanya, ilmu-ilmu dasar desain tuh kepake banget. Misalkan dari taste dan feeling tuh kepake banget. Nah, sisanya tuh adalah adaptasinya sih, Ted, sama misalkan nanti perkembangan yang ada zaman sekarang, misalkan kayak dari desain, atau gimana ya bilangnya, desain taste, terus visualnya kayak gimana, trennya kayak gimana, itu kudu ngikutin terus sih, Ted. Iya. Gitu. Berarti gini ya, maksudnya apa untukmu sangat berpengaruh berarti juga ya? Soalnya yang ngebentuk, kalau masalah taste sama adaptasi itu kan balik ke orangnya, tapi ngebikin foundation base desainnya itu ya dari kuliah, dari belajar dari mana, kayak gitu semuanya. Oke, berarti ya. Berarti nggak rugi lah kuliah ya. Walaupun agak lama dikit ini apa mendalami tapi. Ya. Dan bersyukurlah ya bisa dapat ketemu EGD di kampus. Jarang-jarang ada kampus yang nyediain EGD loh ya. Iya sih, kan itu tergantung kampusnya sendiri kan. Biasanya kayak di kampus lain ada yang lebih ke bisnis. Kan kebetulan ITS kan lebih ke inilah. Wah, aku nyebut merek. Disensor nanti sensor. Iya, kebetulan di kampus kita inilah bersifat industri kan. Jadi lebih ke teknik lah. Iya, Itu. sangat. Terus nih, kan aku juga istilahnya lumayan ngelihat kalau kamu di Twitter kan juga ada gini kan, sering kemarin itu kan apa namanya, desain receh itu. Dan pas terakhir ketemu kan apa gitu dibahas, pokoknya receh banget tuh kan. Nah itu maksudnya kenapa kok buat desain receh, atau enggak kenapa dari namamu juga bukan Etromi lagi kan istilahnya. Gitu maksudnya, kenapa tuh? Mungkin ada something, apa kamu receh Rom? Itu awalnya bikin desainer receh karena dulu habis lulus ya, terus nganggur, lagi nunggu wisuda waktu itu, kayaknya lagi nunggu wisuda, nggak tahu nih mau ngapain. Terus daripada kan kalau cuma desain doang, ya udah gitu ya, udah belajar dari kampus desain doang, nyari yang lain dong, kayak ngapain ya. Akhirnya gue sadar kalau gue tuh receh kan, ya udah gue bikin konten menggabungkan antara desain dengan kerecehan. Oh iya benar. Nah tuh. Kamu menyadari receh, yang bilang siapa Rom? Ada yang bilang atau kamu nyadar sendiri? Kamu nggak tahu ya? Kayak nggak juga. Ada beberapa yang bilang tuh kan kalau aku ngelawak tuh Jayus, ya udah receh banget kan. Ya udah akhirnya padahal nama daripada desainer Jayus kan kayak kurang nyeni gitu namanya. Desainer receh jadinya. Terus akhirnya namanya receh. Nah karena, dan selain receh itu juga kayak gimana ya bilang ya filosofinya, karena kita kan desain ya, kita memiliki beberapa, ada yang memiliki asas progres. Nah receh itu kan seperti pepatah. Nah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah kita mengumpulkan dari hal-hal receh, lalu akan menjadi sesuatu yang lebih wah gitu loh, Ted. Itu kan ngumpulin kumpulan receh yang tersebar di mana-mana, dikumpulkan di Twitter jadi satu, atau kayak di Instagram. Kayak apa nih, jurnal gitu ya modelnya ya. Jurnal receh, jurnal kerecehan. Enggak apa. Bagus Rom, bagus. Receh iya sih, receh banget sih. Tapi berapa hari ini pantun ya, tapi tetap aja sih. Nah itu juga tuh sekarang kerjaannya, kalau kemana-mana hampir gue patokannya tuh jadi Romi si pantun gitu kalau di kantor. Oh ada. Jadi apa-apa jadi apa-apa tuh kalau gue bikin apa-apa, misalkan ada acara, ada sambutan gitu, gue suruh pantun. Oh ya? Nah itu, jadi apa-apa isinya pantun. Nah akhirnya karena udah trademarknya pantun, apa-apa sekarang gue bikin pakai pantun. Oh.
Sumpah Rom, gimana ya kamu pantun? Coba. Nggak nggak bayangin aja sih kalau pantun gitu Kan di kayak kantor. misalkan nih pantun ya. Misalkan nih, habis mandi makan mie, jumpa lagi dengan Teddy dan Romi. Woi, bagus Rom, bagus. Nice nice. Eh, Gak apa gitu gak apa. ya. Bikinnya pantun aja di mana-mana. Jadi Iya, kayak udah kalian aja bikin selalu pantun, apapun dijadiin pantun ya. bagus. Berarti ini kan itu kan kalau bermain digital ya, maksudnya Hmm. di kayak di apa sosmed gitu sih maksudnya. Terus Hmm. kalau boxermu masih jalan nggak Rom? Kalau boxer Atau sering masih skate lagi, nyeket-nyeket gitu? kalau nyeket sih masih beberapa, tapi paling elemen-elemen boxernya paling masih yang coba dikembangin lagi, kayak sekarang kan mainnya UI UX. Jadi Ini lebih ya skate-nya coba tuh apa kerjaan adalah skate-nya. lebih menggabungkan esensi boxernya dengan kerjaan gitu, biar lebih beradaptasi lagi Ted, kayak gitu. Tapi kamu nggak pernah upload lagi Rom? Upload. Uploadnya sekarang tampilannya lebih gimana ya? Lebih berbau teknologi Apa kamu hacker. apa kamu takut dilihat sama ini kolega? Kayak tadi kan Enggak. gara-gara kesenian pantun kan juga malah kayak disuruh pantun dan lain-lain itu kan. Nah itu kayaknya karena di Jakarta bukan takut sama kolega, takut sama satpol pp dan warga Ted. Kan nggak lucu bangun-bangun masuknya di itu ya, apa, kantor polisi kan nggak lucu ya Jakarta ya. Disekap warga gitu-gitu kan ya agak kurang gitu ya. Nah itu susahnya kalau Jakarta itu aja, cuma belum dapat space-nya aja. Kalau ada space-nya mungkin bakal lanjut lagi Ted. Mana 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 mana. Aku nggak ngerti tadi maksudnya gimana. Kayak apa berarti? Nah Terus kalau dulu tuh kan pernah zaman kuliah tuh pas gambar-gambar sama ya you know lah, ada yang gambar-gambar juga di kampus ya, bareng-bareng sama gue dulu. Nah pernah satu momen tuh lagi gambar, tiba-tiba didatengin sama warga. oh Ditanyain. oh iya sih, gara-gara Nah itu ngevandal gitu ya. iya. Nah habis itu wah udah, Oh habis iya. itu untungnya masih baik, masih belum ditangkap terus kudu ngecat ulang, suruh pergi udah. Oh kalau iya sih, kalau Jakarta lebih gini sih, lebih ganas sih. Mm-mm. Malam-malam pasti ini juga masih rame juga kan. Makanya nyari tempat-tempatnya yang agak susah aja di Jakarta tuh. Kalau kalau kerja di Jakarta gimana Ram? Kan ada yang ada yang pernah nyeletuk, maksudnya ada yang nyeletuk kalau eh apa namanya, eh Jakarta keras. Nah, tapi bukan Jakarta yang keras, apa namanya, lo-nya yang lembek gitu bilangnya kan. Ya. Kalau bisa dibilang sih nggak keras-keras banget. Yang pasti sih harus bisa adaptasi sama lingkungannya, Ted. Lingkungan gimana tuh? Nah, misalkan kayak kalau dulu kan kuliah kayak gimana ya bilangnya? Kayak masih ada happy-happy-nya, masih ada sempet senang-senangnya. Nah, kalau kerja kan kita harus profesional tuh. Nah, belajar adaptasi gimana kerja itu meskipun kita have fun, tetap harus bisa profesional, Ted. Nah, itu bisa ngatur waktunya kayak gitu. Nah, untungnya Profesionalnya juga tuh kayak gimana Ram? apa? Profesional yang kamu maksud yang kayak gimana? Dalam Kalau yang kerja. profesional sih, yang pasti ya intinya kalau dari gue nih, pokoknya ketika lo ada deadline atau kerjaan harus bisa diselesain di hari itu juga. Ya kalau bisa mas dari hari sebelumnya sih udah selesai. Kayak gitu. Oke, dari waktu berarti ya. Iya waktu sih, karena kayaknya di Jakarta time is money, Ted. Bener-bener time is money. Iya sih, temponya cepet-cepet semua sih Jakarta. Temponya Jakarta tuh kayak almost fast pace gitu loh semuanya. Harus cepat ini selesai. Nah itu. Kalau gitu habis di jalan ya dia.
Iya sih. Eh kalau gini Rom, ini kayaknya terakhir nih. Kalau eh, nggak harus sekarang sih, maksudnya dalam jangka pendek nih. eh Hmm. Kamu pengen apa? Pengenan nih, maksudnya bisa bebas sih. Maksudnya, oh aku pengen apa boxing lagi, boxing gini nih. Kayak maksudnya pengen apa nyepet lagi atau pengen apa ya? Pengen nonton konser gitu-gitu. Nggak tahu sih, kalau kalau bayangan sekarang sih, kalau untuk pekerjaan ya, pekerjaan Hmm. paling gue mau coba untuk ngasah skill lagi, kayak untuk ngepastikan nih gue mau kemana nih, mau apa gue mau ke arah sebagai fokus spesialis UI atau UX, atau gue mau coba naik ke level yang ke atas, mungkin manajerial kayak jadi product designer atau Hmm. UI UX lead kayak gitu. Nah, tapi kayaknya sih gambaran gue sih mungkin ke generalis sih, lebih Iya sih. 80% condong ke sana. Itu untuk kerjaan. Terus kalau untuk side bukan side job sih bilangnya, kayak kerjaan lain nih yang lagi gue pengen, hobi lah. Hmm. Lagi sekarang tuh coba ngembangin bikin icon kayak gitu, bikin Oh. icon-icon kayak gitu kan, karena juga UI UX kan ada bikin icon-icon kayak ya menarik gitu, ngulik-ngulik gimana bikin icon yang lucu kayak gimana kayak gitu Hmm. Oh, berarti tuh. pengen lebih ke generalis ya. Mm-mm. Nanti kalau udah ada rilis iconnya gue kabarin, Dad. Coba post aja lo, pasti kan ngerti ya anak-anak pasti. Semua pasti kan ngerti. Tenang, tenang. Nanti akan dipost secepatnya tuh. Kalau saat ini nih, lagi terinspirasi dengan siapa? Terinspirasi siapa nih, siapa maksudnya tuh, produk, orang, atau apapun gitu maksudnya? Siapa kan orang Rom. Oh, siapa kalau sekarang? Siapa nggak harus tentang kerjaan ya, maksudnya ya Ya, kan secara umum lah maksudnya. kalau yang lagi tergebu-gebu nih ya, Ted ya, Hmm. lagi seneng tuh sama founder atau ya pemiliknya lah, brand namanya, ini nggak apa-apa nih nyebut brand nih Nggak apa kan, nggak sponsor Rom. ya, karena gue seneng nih ya, karena nama brandnya tuh Orbit Gear yang punya Yostria. Itu apa tuh? Itu dia tuh brand, gimana ya bilangnya ya, kalau dia bilang sendiri sih kayak functional design gitu loh, Teh. Jadi kayak misalkan lu punya tas, tapi Hmm. nggak cuma jadi tas, itu nggak cuma satu hal doang, tapi lu bisa tambah aksesoris atau lu modif bentuknya. Nggak lu modif bentuknya sih, modif apa ya bahasanya tuh, kompartemennya. Lebih bilangnya sih kayak tech techwear atau modular design gitu loh, Ted. Hmm. Oh, berarti kamu Nah, lagi tertarik sama produk produk desain gitu ya? iya, nah kan juga jatuhnya kalau aplikasi juga product design tuh, lu Hmm. tapi di digital. Ya. Nah, dimana yang gue suka tuh karena bahasan tentang modularity-nya itu loh. Hmm. Modularity di mana lu harus gimana, kalau dalam apps tuh kayak lu harus bisa bikin gimana ya bilangnya, sistemnya tuh kayak lebih bisa bongkar pasang kayak gitu, gimana lu ngepasang nanti di bagian atas bawah semuanya tuh masih tetap enak dilihat gitu, Hmm. meskipun diubah-ubah bentuknya kayak gitu. Hmm. Oh iya sih. Oke, oke, oke. Terus ini perlu nggak pesan-pesan? Gak sih, aneh sih sebenarnya sih. Pesan-pesan, pesan-pesan untuk siapa nih? Iya, pesan-pesan. Ini lah buat yang nonton aja lah, buat yang nonton nanti. Aduh, buat yang Pasti kan nonton, yang kalau kalian nonton yang pertama pasti ini apa teman-teman sendiri lah. Soalnya pasti kangen sama kamu Rom, pasti Rom. Yel dulu Rom. aduh, jangan berat. Nanti disantroni aku. Apa nanti tak kasih cuplikan video yel nanti. Ngawur ya Allah ya. Astagfirullah. Itu Banyak Rom. zaman aku lemu Itu ya. Sumpah lemu itu itu. apa namanya? Apa ya? Battle ya. Iya, apa namanya? Membara. Kayaknya ada membara. Ada tuh kayaknya. Itu. Sumpah itu zaman-zaman kayak kerjanya itu mangan turu garap. Iku. Sumpah Ngamur. aku ngerasa lemu zaman itu, sumpah. Wah,
apa ya, untuk teman-teman satu angkatan, gimana tuh ya? Long time no see. Akhirnya aku berjumpa dengan Teddy dan mungkin bisa berjumpa dengan kalian semua nanti. Anjir aneh banget. Terus kalau buat yang apa nih, anak-anak desain nih yang mengikuti followernya apa, yang mengikuti Teddy nih, mungkin Wih, random yang Rom. mau Kalau kalau Hah? kalau yang follow aku random semua Rom. Termasuk kalau klien kalau Rom nanti random Rom. semua kalau random semua bisa lihat Twitterku dengan kerandoman dan kerecehannya ya. Wih, apa tuh? Ad apa? @Romi Pesadu. Oh, ad-nya sama. Oh, alah cuma namamu Ad-nya ganti ya, sama, desainer receh itu ya. namanya ganti. Kayak ribet nanti kalau diganti lagi gitu ya. Iya, Nanti iya. ad-nya hilang kemana-mana. Ih, Nah, itu. jejak Terus digitalmu. eh, tetap belajar dan berprogres karena satu langkah kecil bermakna besar. Wih. Nice, nice, nice. Wah, Wah, nih. wah. Gak apa, mengawali Rom, mengawali. Harus ini Rom, semangat Rom pokoknya. Ya, ya. Kamu juga semangat ya, semangat, Oh iya, semangat. semangat nih pasti nih. Di masa-masa kayak gini kita di- harus semangat. Ya udah. Oke sih. Oke, tak keep. Oh, ntar. Ya, nanti tak tutup, aku ada pantun buat penutup. Oh iya. Oh iya, bentar. Lanjut, tak tutup dulu berarti. Oke. Tar. Iya sih, bentar. Tutup dulu. Oke, ini dari Romi ya, salah satu temanku, Komting 2012 yang sekarang menjadi UX UI designer di Alep Labs, salah satu agensi digital ya berarti ya, agensi kreatif Iya. digital ya. Iya. Oke, eh, thank you yang udah nonton. Stay healthy, keep productive. Oke Ram, silakan tutup Ram. Oke. Ke Belanda minum kelapa. Dadah dan sampai jumpa. Wih deh, oke, bye.